Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih sudah mau konsultasi sama Ibu. Iya Ibu. Sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah Ibu, ini baru pertama kali. Baik, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik atau biasa disebut dengan konseli, guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, adapun asas yang harus diperhatikan yakni asas kerahasiaan. Asas ini asas yang dipegang teguh oleh guru BK. Adapun adapun jika email ceritakan ke ibu akan terjaga kerahasiaannya. Lalu kemudian asas keterbukaan. Di sini jika email menceritakan masalah sebenarnya, dan yang ketiga asas kesukarelaan. Jadi dalam melakukan proses konseling tidak ada paksaan dari pihak manapun. Seperti email hari ini tanpa paksaan kan? Iya Ibu. Oke, paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Paham bila dengan apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai konseling. Baik. Apakah email sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Baik Ibu, saya sudah siap. Saya langsung saja Bu menceritakannya. Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti email merasa sangat tidak nyaman, bukan? Betul sekali, Bu. Memang Ibu benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Oke. Ibu sudah mengerti perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu apa yang menjadi permasalahan kamu sekarang ini. Iya, baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu, akhir-akhir ini. Saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek, Ibu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Bu. Jika boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Ibu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Oh, oke, Ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Apakah
eh, dengan kamu menjauh dari teman-teman kamu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu menjadi lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Ibu. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak menyimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Jadi sebenarnya ya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini, Bu. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Oke, baiklah. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Ibu. Saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Iya, Bu, betul sekali. Itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus Universitas Negeri Makassar dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Ibu. Baik, jadi begini, Ibu memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini, Kak. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarmu. Kalau boleh tahu kenapa bisa begitu, Bu? Baik. Coba sekarang kamu kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk kuliah saat ini. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan, banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya, Bu. Apa yang Ibu sampaikan memang betul. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, Nak. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan dengan lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan orang tua untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Jika memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya, Ibu. Mulai saat ini saya akan
melakukan seperti yang Ibu katakan, tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dan dengan teman-teman saya, Ibu. Ibu rasa tak ada masalah yang berarti, Nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar, itu akan menyebabkan masalah. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama Bu untuk memahami yang Ibu berikan kepada saya. Ya, memang segala sesuatu tidak ada instan, semua butuh proses. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang untuk sangat berpengaruh pada proses belajar, sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Ibu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari Bu, karena kalau di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya sangat menurun Bu. Yakinlah, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya Ibu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu bahwasanya saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita yang saya inginkan Ibu. Syukurlah kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan ini ke Ibu? Saya sudah merasa lega yang dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak ada Ibu. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Mohon pamit dulu Ibu. Baiklah, sama-sama. Iya baik Bu. Permisi Bu, selamat siang. Ya, siang. Terima kasih kembali.